Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah seperti minggu lalu ya. Kita beribadah di rumah masing-masing. Kalian ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, kita beribadah seperti kita beribadah di gereja. Nah, kita akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian lagu dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, hingga Tuhan bangunkan kami pagi-pagi dengan tubuh yang sehat dan segar. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami sungguh-sungguh ingin memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sungguh-sungguh ingin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian dari Kidung Ceria 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman untuk adik-adik kelas Batita. Adik-adik, Kaisna mau nanya, adik-adik pernah nggak ngelihat tongkat bisa berubah menjadi ular? Iya adik-adik, tongkatnya berubah menjadi ular. Wow, takut ya, serem. Nah, sebelum Kaisna cerita, kita mau berdoa dulu. Lipatlah tanganmu, lalu tutup matamu, ya Tuhan, kini ku siap berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sekarang Tuhan kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang Kaisna tadi bilang, Kaisna mau cerita tentang seorang bapak yang punya tongkat dan tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kira-kira ceritanya tentang bapak siapa ya? Nah, hari ini Kaisna mau cerita tentang Bapak Musa namanya adik-adik. Bapak Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir adik-adik. Pada zaman dahulu kala, bangsa Israel itu ada di Mesir. Dan bangsa Israel itu selalu saja disuruh-suruh sama bangsa Mesir. Tapi Bapak Musa tidak suka. Dia mau bangsa Israelnya dilepaskan dari Mesir. Nah, suatu ketika Tuhan Allah bertemu dengan Bapak Musa dan Tuhan Allah berfirman, "Kamu Bapak Musa, pergilah ke Mesir bertemu dengan Firaun dan bilang ke Firaun, bebaskanlah bangsa Israel dari Mesir." Tapi kata Bapak Musa, "Tapi Tuhan, aku kan gak pintar untuk berbicara Tuhan." Tuhan bilang, "Aku akan menyertai perkataan kamu." Dan Tuhan juga memerintahkan Bapak Musa untuk pergi ke Mesir bertemu Firaunnya tidak sendirian, tapi Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajak Bapak Harun. Bapak Harun adalah saudaranya Bapak Musa adik-adik. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajak saudaranya Bapak Harun pergi ke Mesir untuk bertemu Raja Firaun. Akhirnya Musa dan Harun berangkat ke Mesir. Setibanya di Mesir, mereka ketemu dengan Firaun. Lalu mereka bilang, sama seperti yang Tuhan Allah perintahkan kepada mereka untuk mereka bilang kepada Raja Firaun. Mereka bilang, "Raja Firaun, bebaskanlah bangsa Israel dari Mesir. Lepaskanlah mereka keluar dari Mesir." Tapi Raja Firaun tidak mau adik-adik. "Tidak, aku tidak akan pernah melepaskan bangsa Israel dari Mesir." Lalu Bapak Harun melemparkan tongkatnya untuk menunjukkan kepada Raja Firaun suatu mujizat adik-adik. Suatu mujizat, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Karena itu adalah mujizat yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bapak Musa dan Bapak Harun untuk diperlihatkan di hadapan Raja Firaun. Lalu tongkatnya dilempar adik-adik ke depan Raja Firaun dan berubah menjadi ular. Takut. Tetapi Raja Firaun hanya kaget adik-adik. Dia gak takut. Dia malah menyuruh para ahli-ahli sihirnya dia untuk berbuat hal yang sama. Dia bilang kepada para ahli sihirnya,
Hai kalian ahli sihir, perbuatlah hal yang sama. Ubahlah tongkat kalian menjadi ular, lemparkanlah dan ubahkanlah tongkat kalian menjadi ular. Lalu semua ahli sihirnya melempar tongkatnya adik-adik. Dan benar, Raja Firaun benar. Ternyata ahli sihirnya juga bisa mengubah tongkat menjadi ular. Tapi adik-adik, tongkat yang punya Harun yang sudah berubah menjadi ular bisa memakan semua ular-ular yang tadi dari tongkat-tongkat para ahli sihir tadi. Begitulah, sungguh luar biasa kuasa Tuhan kepada Musa dan Harun. Adik-adik, begitu pula kuasa Tuhan buat kita adik-adik. Kita bisa sehat, kita bisa beribadah. Walaupun kita beribadahnya online, kita tidak bertemu satu sama lain, tapi tidak apa-apa. Di situ Tuhan berkuasa adik-adik. Kakak mau kita semua percaya kalau Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kuasa melewati setiap hal di dalam hidup adik-adik, di dalam hidup Kaisna juga. Setelah masa-masa penyakit corona ini selesai, kita akan bisa ketemu kembali adik-adik, dan kita akan bisa beribadah di gereja kembali. Kaisna percaya Tuhan punya kuasa. Tuhan akan menjaga kita karena Dia punya kuasa. Dan Kaisna mau adik-adik juga percaya, selalu berdoa, selalu berharap hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang punya kuasa membuat adik-adik bisa tetap sehat, tetap bisa sekolah melalui online, dan adik-adik, papa mama, adik-adik juga bisa tetap bekerja walaupun bekerja dari rumah. Sekarang Kaisna mau berdoa adik-adik. Mari lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik. Ikutin Kaisna berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Untuk cerita tentang Musa dan Harun yang boleh Engkau percaya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Walaupun mereka sudah tua Bapa, Engkau tetap mempercayai mereka untuk membawa pesan Tuhan kepada Raja Firaun. Kami percaya Bapa, Engkau berkuasa. Kuasa yang Tuhan punya, yang Tuhan berikan buat Bapak Musa dan Bapak Harun pada zaman dahulu kala, kami percaya kuasa itu juga akan menyertai kami pada hari-hari sekarang Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus selalu di rumah kami masing-masing, berikan kami kekuatan selalu, kesehatan selalu untuk papa mama, untuk opa oma kami, untuk kakak adik kami juga, mbak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi satu pujian dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai.
Adik-adik, seperti minggu lalu, untuk persembahan kali ini tidak dikumpulkan secara langsung, tetapi adik-adik tetap mengumpulkan persembahan bersama papa, mama, dan keluarga di rumah ya. Adik-adik, kita sudah mau selesai ibadah. Namun, sebelum ini kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sekarang Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami juga melakukan apa yang kami dengar tadi Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar tadi, kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kiranya firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak pelayan dapat adik-adik mengerti dan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.